Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sosok Misterius Penunggu Rumah Nomor 13. Sebut aja namaku Jen. Aku masih ingat betul kalau bertemu ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede Jatiasih, perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget, lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996, aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8, dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan, gak punya tetangga dong. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek, perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan, maklum, perumahan Bank Negara itu loh. Ngeliat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ah elah, Bu, kenapa harus di sini sih? Aku protes. Tapi itu awalnya, sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat, menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas, ala-ala mountain bike, tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga, lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji, senyum-senyum tipis sama tetangga. Aku dikenal banyak bacot, alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon emak-emak, iya kan? Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang kudengar rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin sajalah. Namun, beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku hingga sekarang usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Nggak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil. Hello, apa kabar kak? Daripada nggak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya dek. Maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal, ada yang mengintip dari sana, entah orang, binatang atau bukan keduanya. Kok agak merinding? Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut, fokus masak mie instan. Kelar memasak mie, kumatikan kompor. Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali. Seperti dihandam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis dinding rumahku dan rumahnya, jantungku berdetak kencang. Duk! Terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan, malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, Mbak, mie-nya udah jadi. Adikku mengagetkanku. Sialah.
Segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku, lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. "Adik, kamu dengar nggak suara tadi? Buk, gitu. Kayak badan kita kalau dikebukin pakai guling. Dan jangan nanya, karena aku nggak ada perumpamaan lain." "Enggak tuh," jawab adikku singkat. "What the hell? Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adikku pasti dengar kan? Adik, kamu jangan bohong, nanti dosa tahu. Dengar apa enggak?" Dibilangin enggak," katanya. "Suara televisi kamu enggak kegedean kan?" "Lah, ini TV baru dinyalain," katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalakan baru ini. Artinya memang cuma aku yang mendengar. Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku sudah di atas kasurku sendiri. WTF, aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar? Harusnya depan TV. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, memang depan TV sama adik, ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar. Histeris gitu, ucap beliau. Aku cuma, ingin kembali rebahan, tapi keurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezatnya bisa umroh 7 kali. "Enak banget, Bu," kataku. Ibu cuma tersenyum. Nah, kita skip dulu sampai di sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu. Ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak ngerti. Tapi percayalah, Bu, walau dibesarkan di Jakarta, adat Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa aku pegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. "Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi. Aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang," kata ibu ke ayah. "Ayah nggak dengar apa-apa," kata ayahku. "Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya," ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi, tutur ibuku. Ya sudah, nanti kita ke sana. Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14.00, berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulirik jam masih jam 9, masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran. Akhirnya jam 2 tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja lah. Bisa-bisa disemprot beliau, kenapa curi dengar percakapan orang tua. Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. "Keluar sebentar ya, Jen," kata ibuku. Aku cuma menjawab, "Iya," padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. "Orangnya nggak ada," kata ibu. Diteriakin sampai pegel nggak keluar. Tapi lampu teras depannya hidup. "Mungkin lagi pergi," kata ibuku lagi. Kok aku curiga ya? Sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Seuzon banget. Tapi namanya anak kecil, lagi hobi-hobinya kepo. Gimana caranya untuk investigasi sebenarnya wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda. "Jen, mau kemana kamu?" kata ayah. "Main," jawabku singkat. "Mandi belum? Sudah makan belum? Sikat gigi belum?"
main saja anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyaut. Ih, elah. Aku beringsut manyun ke dalam rumah. Kuteruskan saja nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore. Hehehe. Begitulah aku waktu kecil, malas mandi banget. Sore menjelang pukul 16:35, aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh. Jam lama klasik dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang mau mandi dulu, mau main sepeda. Yippee. Kelar mandi, segar, wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan. Nanti kotor lagi, kan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh ya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, ada Malabar, Pangrango, Gede, Tinombala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang, biasanya deket-deket maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda, lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu, sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil, dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang sempitnya jalan-jalan di perumahan ini. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil kuperhatikan setiap sudutnya. Rumah itu ada cahaya bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, mendekat ke arah pagar. Kuperhatikan kaca depan rumah, ada yang mengintipku sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan ngacir. Sial, seram sekali. Hingga hari ini, mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja, aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP, tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Oke, skip. Hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP, ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandang lah di komplek, apalagi ayah bekerja di BUMN minyak itu. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan, yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ya disyukuri aja. Hore, rumahku bakal bertingkat. Tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci, jemur, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok, tetap terbuka dengan dikelilingi teralis, sehingga maling tidak masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Jadiin. Ada 1 tukang dan 2 yang membantunya, biasanya disebut kenek. Sebelum membangun, ibu minta izin tetangga kiri kanan belakang supaya tak terganggu aktivitas para tukang ini. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah, iya. Kenapa nggak dari awal nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Ahmad namanya. Dia berusia kayak ayahku, pada waktu itu masih 47 tahunan. Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung jalan Merapi, jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi jalan Merapi dan jalan Kawi. Ibu hahihi sebentar sama Bu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan template. Anak berapa, di mana dulu tinggalnya, bla bla bla.
Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar, karena ada suara bakbuk-bakbuk yang kedengaran sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, nggak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam kan kurang sopan. Jadi jarang saya ke sana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga, saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela napas panjang, lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Oh ya, mereka juga orang Jawa, dari Semarang. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini, baru saya. Dulu nggak gini keadaannya, baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu, sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Bu Tantri. Dia di sana seorang diri. Memang gitu, kalau ada tetangga yang datang, dia nggak mau keluar. Paling intip doang di balik tirai. Jelas Pak RT Ahmad. Kalau mau bangun rumah ya bangun saja, tidak apa-apa. Yang penting niat kita baik. Semoga Bu Tantri tidak keberatan. Selama ini nggak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Paling ya hanya Bu Tantri nangis saja atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi nggak masalah. Kalau ada apa-apa, mending ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum sudah dapat jawaban, aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh pakai ayam cemani segala, hanya bubur merah dan putih, hiu dengan jumlah ganjil, bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar, itu saja. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi, lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan beratap, jadi tak kehujanan, teralis menutup di bagian belakang dan arah selatan. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13, dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19, samping rumahku. Aku bisa melihat atap rumah mereka, dan rumah nomor 13, satu atapnya hilang, memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas, tapi nggak juga ternyata, karena ketutup plafon. Duh, otakku, please jangan kepo. Oke, tanpa berbahasa basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi ibu menaruh balai-balai dengan modifikasi kasur kecil di atasnya, empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, malas. Ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sosok Misterius Penunggu Rumah Nomor 13. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.